Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Bapak akan membahas tentang perpangkatan bilangan pecahan. Nah, sebelum kita menggali tentang perpangkatan bilangan pecahan itu apa, kalian harus tahu dulu yaitu definisi, sifat-sifat, operasi aljabar, dan merasionalkan bentuk pecahan atau perpangkatan bilangan pecahan. Nah, kali ini Bapak hanya akan membahas definisi, sifat-sifat, dan operasi aljabar bentuk akar. Kalau merasionalkan bentuk akar itu nanti banyak, dan kita akan bahas hanya 3 subbab aja, yaitu tentang definisi, sifat-sifat, dan operasi aljabar bentuk akar. Oke, kita akan bahas definisi dari perpangkatan bilangan pecahan. Itu kita akan bahas dulu tentang kesepakatan penulisan. Kita lihat kesepakatan penulisan. Kalau kita punya akar 4, itu kalian sudah tahu bahwa hasilnya adalah 2. Kalau saya di ruas kiri saya kuadratkan, ruas kanan juga saya kuadratkan, itu menjadi seperti ini. Dan kita misalkan bahwa akar X, akar itu misalkan dengan X. Sehingga kita dapatkan bahwa di sini adalah X. Itu simbol dari akar. Misalkan kita ingin tahu apa sih hubungan akar itu dengan pecahan bilangan berpangkat. Kita rubah lagi yang 4. 4 itu ternyata adalah 2 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan 2 pangkat 2 dipangkatkan X dan dipangkatkan 2 itu sesuai dengan aturan atau sifat dari perpangkatan itu menjadi perkalian. Sehingga kita dapatkan di sini 2 pangkat 4X sama dengan 2 pangkat 2. Dan 2-nya kita coret sehingga kita dapatkan di sini adalah 4X sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan setengah. Jadi kita simpulkan bahwa penulisan akar 4 sama dengan 2 itu dapat ditulis menjadi 4 pangkat setengah. Jadi akar itu bisa menjadi sebuah pecahan bergantung akarnya akar berapa, ada akar 2, ada akar 3 dan seterusnya sampai N. Sehingga kita lihat di sini kalau saya punya akar A tidak ditulis di sini 2-nya, akar 2A, maka kita tulis menjadi A pangkat setengah. Akar 3A kita tulis menjadi A pangkat 1/3. Dan akar 4A itu ditulis jadi A pangkat 1/4 dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan menjadi akar N A itu ditulis jadi A pangkat 1/N, di mana N-nya itu bilangan bulat dan tidak 0. Oke, konsep dasar dari perkalian kita gunakan untuk menentukan bentuk akar dan nilai akar. Kalau saya punya min 8 kali min 8 itu sama dengan 64. Dan ternyata 64 itu bisa juga 8 dikali 8. Sehingga kita bisa tulis kalau 8 kuadrat itu sama dengan 64 dan min 8 pangkat 2 itu sama dengan 64 juga. Sehingga kita simpulkan kalau saya punya
X kuadrat sama dengan A, itu ada X1-nya bisa positif akar A dan X2-nya min akar A. Sebagai contoh, misalkan saya punya ini soal yang tadi saja, X kuadrat sama dengan 64. Dan kalau kita cari berapa nilai X-nya, itu bisa X sama dengan plus minus akar 64. Dan ini menjadi ada dua, yaitu X1-nya akar 64 sama dengan 8 dan X2-nya min akar 64 sama dengan min 8. Jadi bisa 8 dan bisa min 8. Tapi lain halnya dengan ini. Kalau misalkan saya punya soal berapa nilai akar 64. Ada yang bilang bahwa 64 itu memang 8 kali 8 atau min 8 kali min 8. Oh, jadi ini hasilnya adalah 8 atau min 8. Nah, ini ternyata salah. Kenapa salah? Jadi kalau pertanyaannya akar 64, kalian harus ingat bahwa nilai akar itu tidak negatif. Masa akar 64 itu sama dengan min 8? Tidak kan? Ya. Jadi akar 64 adalah 8. Awas, kalian harus ingat-ingat. Oke, sekarang sifat-sifat bentuk akar. Sifat-sifat bentuk akar yang pertama, akar N A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Kita akan buktikan sedikit di sini. Kalian sudah tahu bahwa A pangkat M akar N itu menjadi 1 per N. Kalian masih ingat bahwa pangkat dipangkatkan itu menjadi sebuah perkalian pangkatnya. Jadi A pangkat M per N. Nah, ini terbukti. Nah, sebagai contoh misalkan saya punya soal seperti ini. Akar 3 8 pangkat 2. Nah, kalian sudah disederhanakan itu berapa nilainya? Nah, kalian gunakan konsep sifat yang pertama dari bentuk akar, yaitu 8 kuadrat pangkat 1 per 3. Ini ada pangkat, dipangkatkan lagi menjadi sebuah perkalian. Ini menjadi 8 pangkat 2 per 3. Kalian sudah tahu bahwa 8 itu adalah 2 pangkat 3. Kita rubah lagi di sini. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 3. Sehingga ini bisa kita coret karena perkalian. Ini menjadi 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Nah, itu hasilnya. Nah, ini adalah kegunaan menggunakan sifat yang ke-1 bentuk akar. Sifat yang kedua, jika saya punya akar NA dikali akar NB itu sama dengan akar NA kali B. Nah, kita akan buktikan dulu. Ini bisa saya rubah menjadi A pangkat 1 per N dikali B pangkat 1 per N sama dengan, karena pangkatnya sama, kita bisa gunakan sifat komutatif, yaitu menjadi A kali B pangkat 1 per N. Nah, ini bisa ditulis sesuai definisi dari akar. Ini menjadi akar N A kali B. Nah, sebagai contoh biar kalian nanti lebih mengerti apa sih kegunaan kita membahas ini. Nih, contoh. Kalian misalkan punya soal akar 2 dikali akar 8. Kalau menggunakan kalkulator bisa saja. Akar 2 berapa, akar 8 berapa, dikalikan lagi. Wah, itu angkanya pasti penuh dengan desimal. Sebetulnya ini kalau kita gunakan sifat ini menjadi, kita rubah menjadi apa?
akar 2 dikali akar 8 yaitu akar 2 dikali 8 sama dengan akar 16. Akar 16 itu berapa? 4. Awas, bukan 4 dan min 4 tapi 4. Jadi akar 16 itu adalah 4. Nah, kita simpulkan jadi akar 2 dikali akar 8 itu adalah 4. Oke, contoh yang kedua. Kita disuruh menyederhanakan. Akar 75. Akar 75 itu kita sederhanakan. Ini kebalikan dari yang nomor 1. Ini kamu disuruh mencari berapa AB-nya. Tapi yang salah satu atau dua-duanya bisa nggak keluar dari akar, yaitu 75 itu ternyata 25 dikali 3 sama dengan ini jadikan perkalian akar 25 kali akar 3. Kita sudah tahu bahwa akar 25 itu adalah 5. Awas, jangan bilang lagi bahwa akar 25 itu bisa 5 dan atau min 5, tapi ini hanya 5 saja. Jadi 5 akar 3 gitu. Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga kita turunkan dulu. Saya punya akar NA dibagi akar NB sama dengan akar NA per B. Nah, kita rubah dulu ini menjadi A pangkat 1 per N, yang bawah juga sama B pangkat 1 per N. Karena pangkatnya sama, kita bisa kelompokkan menjadi A per B pangkat 1 per N. Dan ini sesuai dengan definisi bentuk akar, ini menjadi akar A per B. Tapi awas jangan lupa, ini akarnya akar N. Sebagai contoh, misalkan saya punya akar 72 dibagi akar 2. Nah, kalau kalian menggunakan kalkulator juga bisa, tapi angkanya itu penuh dengan desimal. Dibagi lagi dengan akar 2, penuh desimal. Sekarang bagaimana kalau tidak ada kalkulator? Nah, kita gunakan sifat ketiga dari bentuk akar, itu ternyata ini menjadi sederhana. 72 per 2. 72 dibagi 2 itu adalah 36. Kalian kan sudah hafal akar 36 itu adalah 6. Sederhana. Oke. Kita lanjutkan ke operasi aljabar bentuk akar. Operasi aljabar itu ada penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, ini kalau di sini plus. Kenapa? Karena ini akar A kita gunakan sifat distributif. Jadi di sini dan kita kelompokkan P dan Q-nya. Dan untuk penjumlahan juga sama, ya. Dan perkalian juga sama nih. Kalau misalkan saya punya P akar A dikali Q akar B, itu akan sama dengan dikalikan semuanya P kali Q, bilangan bulat dulu yang di depan akar, dikalikan jadi ini PQ, dan akarnya yang dikalikan menggunakan sifat dari bentuk akar menjadi akar A kali B. Dan untuk pembagian juga sama, jadi gunakan sifat dari bentuk akar. Ini kita kelompokkan dulu, ini dengan ini menjadi P per Q, dan ini A, ini B menjadi akar A per B, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita ada contoh nih, contoh dari operasi aljabar bentuk akar. Nomor 1, 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Nah, karena di sini adalah sama, kita gunakan sifat distributif, ini menjadi
3 tambah 5 akar 2 sama dengan 8 akar 2. Sekarang nomor 2. Nomor 2, akar 50 dikurangi akar 18. Nah, kalian sudah sederhanakan. Kita sederhanakan dulu ini, bahwa akar 50 itu menjadi sebuah perkalian, yaitu menjadi 25 dikali 2 dikurangi, di sini akar 18 itu adalah 9 dikali 2. Sehingga ini kita dapatkan menjadi 5 akar 2 dikurangi 3 akar 2. Nah, kalian harus ingat di sini 5 dikurangi 3 itu sama dengan 2 akar 2. Karena 5 dikurangi 3 adalah 2 dan yang disebutkannya adalah akar 2. Ini hasilnya. Oke, contoh yang ketiga. Saya punya soal 3 akar 72 dibagi akar 18. Caranya sama, yaitu kita lihat yang atas dulu. Yang atas tuh menjadi 3 akar 72 itu adalah 36 kali 2. Kenapa ambil 36? Karena 36 bisa keluar dari akar. Per akar 18 juga sama, 9 dikali 2. Sehingga kita dapatkan ini menjadi 3 kali 6 akar 2 per 3 akar 2. Ini menjadi 1 dan ini juga menjadi 1. Sehingga kita dapatkan ini adalah hasilnya 6. Nah, begitu anak-anak tentang definisi, sifat-sifat, dan operasi aljabar untuk bentuk akar. Mudah-mudahan kalian nanti bisa mengerjakan soal-soal yang ada dimanapun, di internet, di buku, dengan konsep yang Bapak terangkan tadi. Oke, sampai ketemu nanti di merasionalkan bentuk akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.